Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Bagaskara. Dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang komponen dan evaluasi manajemen strategik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan manajemen strategik? Manajemen strategik dapat diartikan sebagai usaha manajerial menumbuh kembangkan kekuatan sebuah perusahaan untuk mengeksploitasi peluang bisnis yang muncul guna mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan sesuai dengan misi yang telah ditentukan juga. Nah, dalam manajemen strategik, sebuah perusahaan ini memiliki tujuan. Yang pertama, memperoleh laba, yang kedua, meningkatkan harga saham, yang ketiga, meningkatkan volume penjualan, yang keempat, mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, di dalam manajemen strategik ini ada dua faktor yang harus diperhatikan. Yang pertama, faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini merupakan lingkungan bisnis yang melengkapi operasi perusahaan yang daripadanya muncul peluang dan ancaman. Faktor ini mencakup dua, mungkin bisa lebih sesuai perusahaan dalam menjual produknya, itu tergantung. Yang pertama, lingkungan industri, yang kedua, lingkungan bisnis dan makro. Nah, untuk selanjutnya dari faktor internal, manajemen pemasaran itu termasuk faktor internal. Manajemen keuangan, manajemen operasi, manajemen SDM, penelitian dan pengembangan, dan SIM. Untuk komponen manajemen strategik ini ada beberapa poin. Yang pertama, analisis lingkungan bisnis yang diperlukan untuk mendeteksi peluang dan ancaman bisnis. Yang kedua, analisis profil perusahaan untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan. Yang ketiga, ada misi perusahaan, strategi bisnis yang diperlukan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan memperhatikan misi perusahaan. Yang selanjutnya, perkembangan manajemen strategik. Yang pertama, dilihat dari tujuan. Ini ada perbedaan, ada perubahan tahun demi tahun. Kita lihat yang pertama dari tujuan. Kalau dahulu, identifikasi pertumbuhan pasar untuk memaksimalkan laba. Kalau yang sekarang, identifikasi kekuatan dan kelemahan perusahaan agar mampu bertahan dan siap menangkap peluang. Nah, yang kedua, kita lihat dari asumsinya. Kalau dahulu, keberaturan atau tidak fleksibel. Kalau yang sekarang, diskontinuitas dan fleksibel. Kita lihat yang ketiga, sesuai filosofinya. Kalau dahulu, mengurangi spekulasi dan ketidakpastian, analisis dan rasional. Kalau sekarang, spekulasi terencana dan berjalan seiring dengan ketidakpastian, analisis rasional, intuisi, dan seni. Yang keempat, dilihat dari komitmen. Kalau dahulu, hasil akhir, kertas kerja administrasi. Kalau sekarang, proses perumusan, penangguhan, komitmen. Yang kelima, dilihat dari bentuknya. Kalau dahulu lebih kompleks dan ekstensif. Kalau sekarang lebih sederhana dan singkat dan padat. Yang keenam, dilihat dari isinya. Dahulu data kuantitatif atau hasil perkiraan. Kalau sekarang data kualitatif, pendapat, penilaian, evaluasi. Nah, yang selanjutnya dilihat dari waktu. Kalau dahulu jangka panjang, kalau sekarang relatif pendek. Kalau dilihat dari penyusun, kalau dahulu perencanaan, kalau sekarang eksekutif bersama perencanaan. Nah, itu sebuah pemaparan dari saya. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat bagi yang menonton. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan, ada beberapa ucapan juga yang kurang enak didengar. Saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.